warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi alamin. Alhamdulillahil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di pertengahan bulan Rajab ya. Masih membicarakan tentang mutiara surah An-Nas. Di antara surah yang terpenting dalam Al-Qur'an ya. Di antara surah yang terpenting dalam Al-Qur'an, surah pembukaan mukaddimah Al-Fatihah. Surah penutup An-Nas. Kita sudah bincang sampai poin 10. Sekarang yang akan datang poin 11. Untuk menyelamatkan diri dari gangguan syaitan. Karena surah An-Nas ini isinya tentang gangguan syaitan iblis. 24 jam bekerja. 24 jam bekerja. Orang itu lupa, iblis tak lupa. Anak Adam lupa, musuh tak lupa. Ini beratnya ya. Maka perlu kita mendekati malaikat. Itu nomor 11. Kita perlu berbaik-baik dengan malaikat agar Allah melindungi dan membantu. Allah itu sebagai wakil. Wakil di sini tidak sama dengan wakil bahasa Melayu ya. Ini bahasa Al-Quran. Wakil itu artinya pelindung, penjaga. Tengok surah Al-Isra ayat 65. Wa kafa billahi wakila. Subhanallah. Subhanallah. Cukuplah Allah melindungi Anda kalau kita minta perlindungan kepada Allah. Boleh lihat ya? Boleh lihat halaman 288. Wa kafa bi rabbika wakila. Wa kafa bi rabbika wakila. Yang ada Quran boleh baca ya. Boleh baca halaman 288. Yang pegang Quran boleh baca sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Ini janji Allah. Waktu iblis berkomunikasi dengan Allah. Start daripada ayat berapa? Ayat 61, 62, 63, 64, 65 kuncinya, kesimpulannya nak selamat dari syaitan. Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan. Hamba yang diprotek Allah, hamba yang dijaga Allah, tidak berupaya syaitan mempengaruhinya. Wa kafa bi rabbika wakila. Andangnya cukuplah Allah itu yang akan menjaga orang itu. Jadi wakil di sini maksudnya menjaga. Jangan wakil bahasa Melayu ya. Wakil bahasa Melayu lain. Itu bahasa Melayu. Ini wakil bahasa Melayu itu ada juga dalam bahasa Arab. Jadi maknanya apa? Maknanya wakil ini satu perkataan mengandungi arti yang lebih dari satu.
Dalam ayat ini wakil berarti pelindung, penjaga. Bila orang itu dijaga Allah, setan tidak boleh buat apa-apa. Macam mana nak dijaga Allah? Kita kena berbaik-baik dengan malaikat. Dan tengok nanti ayat tentang malaikat membantu anda dunia akhirat. Ini surah Fussilat 30, 31, 32. Boleh buka Quran ya. Tangan mesti rajin pegang Quran. Kalau tidak nanti susah tu ya. Alamat 480. Ini kuliah maghrib ini bukan kuliah-kuliah macam ustaz bercakap yang lain mendengar saja. Kita kena buka Quran, kena tengok Quran. Balik rumah kena semak lagi. Itu caranya ya. Halaman 480. Orang yang dilindungi Allah, yang dilindungi malaikat. Ada di sini kaedah-kaedahnya. Kalau Quran tak pegang, macam mana Allah nak melindungi? Kalau Quran tak pegang, macam mana malaikat nak jaga? Yang menyekat dari memegang Quran itu musuh. Jangan pegang Quran katanya. Jangan tengok Quran, jangan baca Quran, jangan fikirkan Al-Quran. Itu kerja iblis. Baik, tengok ayat 30, 31, 32 ya, surah Fussilat 4, muka surat 480. Baca sama-sama, mudah-mudahan jadi obat ya. Jadi obat di hati pembaca dan pendengar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم اللهم اغفر لنا وارhamna. Bila jumpa ayat Ghafur Rahim, minta terus Allahumma ighfir lana warhamna. Ini kaedah baca Quran yang diajar oleh Rasulullah, yang diajar oleh sahabat Nabi. Bila baca Quran berjumpa ayat tentang Ghafur, Allah Maha Pengampun, Rahim, Allah Maha Rahim, berdoa Allah maghfir lana warhamna. Allah maghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Baik, apa ceritanya ayat ini? Kisah orang yang dilindungi malaikat, disupport oleh Allah, yang tak akan dikacau lagi oleh musuh. Subhanallah, indahnya Al-Quran ya. Indahnya Al-Quran. Hudan lil muttaqin, panduan bagi ahli takwa. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang yang meyakini, berikrar rabbuna Allah, Allah itu sebagai Rabbi Allah. Dulu kita ada terang ya, Rabbi itu maknanya lebih 10. Rabbi maknanya lebih 10, kita dah terang awal-awal saat itu. Pertama, mana Rabbi, mana Murabbi, yang mendidik kita ni, yang mentarbiyah. Kedua, Mudabbir, yang mentadbir kehidupan. Yang ketiga, Qayyim, yang mengurus, yang menjaga. Yang keempat, As-Sahib, pemilik. Yang kelima, Al-Ilah, Tuhan. Mutammim, Jabir, Muslih. Kita dah bincang dari awal tentang makna Ar-Rabb. Allah itu Rabb, Rabbuna Allah, Rabbi Allah. Yang dibaca dalam solat, masa berdiri kita membaca Rabb, masa ruku membaca Rabb, masa i'tidal sebut Rabb, sujud sebut Rabb, duduk tahiyat, sepanjang salat
kita menyebut Allah itu Rabb, yang melindungi, yang menjaga, yang melindungi, yang menjaga, yang menolong. Allah itu Rabb, summa istaqamu. Kemudian orang itu konsisten, istiqamah. Bila kita bercakap Allahu Rabbi ataupun la ilaha illallah, sama juga itu ya. Berarti itu karena diselaraskan ucapan kita dengan amalan. Itu dikatakan istiqamah. Istiqamah sesuai ucapannya dengan perbuatannya. Di masjid Allahu Rabbi, di rumah Allahu Rabbi. Jangan di masjid lain, di rumah tukar watak. Itu permainan iblis. Pergilah ke masjid katanya. Pergilah aja ke masjid. Balik rumah dapat sama dia. Itu tak boleh. Itu tak istiqamah namanya. Syaratnya di sini summastaqamu. Yang kita minta dalam salat, ihdina as-siratal mustaqim. Ihdina as-siratal mustaqim. Apa maknanya? Di masjid bersama Allah, di rumah bersama Allah, di jalan bersama Allah, di pasar bersama Allah, di mana saja Allahu Rabbi. Jumat, 2 Jumat yang lalu ya, ada zikir disampaikan. 2 atau 3 Jumat lupa. Bila kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasulah, dibacanya 3 kali di pagi hari. Petang juga dibaca tuh ya. Wajabat lahul jannah katanya. Confirm dapat surga orang tuh. Coba kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Itu membaharui Rabbuna Allah tadi kita kena baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. 3 kali raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Jadi sorotan di sini selaras dengan khutbah Jumat. Bila kita menyebut Allah itu Rabbi karena istiqamah, apa rizalnya, buahnya apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan menyelia kehidupannya. Tutur katanya dijaga malaikat, pandangan matanya dikontrol malaikat, touchingnya dikawal malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Mereka akan didatangi malaikat dalam masa hidup. Dan khususnya masa nak meninggal. Ini kata ulama di sini dikhususkan masa nak meninggal dunia. Orang yang mukmin mustaqim, mukmin yang istiqamah, dijamin waktu nak meninggal datang malaikat menghiburnya, membawa kata-kata motivasi. Apa katanya? La takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Ini dia. Apa maksud message motivasi ini? Haji jangan takut ya, Puan Hajah jangan takut. Bagi haji mati itu tidak susah sebenarnya, tak perlu risau. Jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih. Jangan sedih berpisah dengan pasangan hidup. Jangan sedih meninggalkan anak cucu, saudara mara, meninggalkan rumah kediaman, harta kekayaan. Jangan sedih itu. Wa absyiru bil jannah. Confirm surga sudah milik haji, tidak perlu lagi risau lagi. Inilah orang yang hidupnya diselia oleh malaikat. Memang tidak dikacau iblis. Malaikat, malaikat, malaikat. Nak tidur, malaikat. Bangun tidur, malaikat. Subhanallah. Di masjid, malaikat. Di rumah, malaikat. Tidak ada ruang untuk iblis. Tidak ada ruang untuk iblis.
Ini janji Allah. La takhafu, aji jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa absyiru bil jannah, surga sudah di tangan. Patutnya ini aji bergembira. Wa absyiru, bergembiralah. Bergembiralah Anda bil jannah, surga sudah jadi milik Anda. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan selama ini. Jangan tak tahu benda ini ya. Jangan tak tahu benda ini. Jadi bagi orang beriman yang istiqamah, mati itu senang. Gimana kalau saya mati nanti? Tahu saya pikirkan, macam mana sekarang yang saya hidup? Dengan siapa saya? Dengan malaikat? Nah, mati akan diurus nanti. Tapi kalau tak ada malaikat dalam pikirannya, jauh dari malaikat, macam mana malaikat nak mendatanginya, nak mengagak waktu nak meninggal? Masa hidup dia, masa hidup tidak mau berdangan dengan kami, tidak mendekati kami katanya. Tidak mungkin tuh. Orang yang hidupnya dengan syaitan iblis, matinya akan dikacaukan oleh syaitan iblis. Ada bukunya, selalu disebut ya, godaan iblis menjelang sakaratul maut. Ada bukunya, harganya 6 Rm. Penerbitnya Pustaka Ilmi Batu Kif. Pustaka Ilmi, tengok nanti di internet ada godaan syaitan menjelang sakaratul maut. Orang yang hidupnya dengan syaitan, hidup saja dengan syaitan, mati apalagi dikacaunya. Waktu normal syaitan yang punya, waktu sakit lagi lah. Waktu sakit, orang yang tidak dikawal malaikat ya. Kalau dia sakit, kalau suami sakit, istri sakit, tapi tidak dengan malaikat, sakit itu jatuh ditimpa tangga. Dahlah sakit, susah lagi, macam-macam pikiran negatif yang mengacaukan pikirannya. Kalau orang dengan malaikat tidak. Sakit, orang kalau sahabat Nabi zaman dulu bila sakit boleh tanya apa kabar? Alhamdulillah. Kenapa dia baca alhamdulillah waktu sakit? Sakit itu menghanyutkan dosa. Sakit itu menaikkan derajat. Sakit itu memberi imbalan pahala yang tidak terkira. Pahalanya besar kalau orang itu sabar. Tapi kalau tak sabar, macam dikatakan tadi, sudah jatuh ditimpa tangga. Dahlah sakit, dosa tak padam, malah bertambah. Karena apa? Malaikat tak sabar, Allah tak bantu. Bila Allah bantu, tenang, senang. Ini dia. Wa absyiru bil jannah, bergembiralah, surga sudah di tangan Anda. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan selama ini. Sekarang akan dibayar. Janji akan dibayar. Kalau dijanjikan masuk surga, tentulah kuburnya jadi taman surga. Tentulah matinya senang, kuburnya jadi taman surga. Lalu malaikat tadi dalam ayat 31, malaikat tadi menyatakan identitinya. Mungkin orang yang nak meninggal ini yang sudah nampak malaikat, ini akan nampak nanti. Bagi orang yang hidupnya dengan malaikat, dia akan melihat malaikat itu datang. Janji Quran. Malaikat menerangkan identitinya siapa. Siapa mereka itu? Nahnu awliya'ukum. Nahnu awliya'ukum. Kami ini bertugas membantu Tuhan, pendamping Tuhan, penolong bagi Tuhan. Aulia maknanya subhanallah, subhanallah. Kalau dalam tafsir dicakap ini aulia ini tafsirnya maknanya qurana. Qurana atau qarib. Iya tak? Hari Jumat lepas 2 jam ceramah tentang qarib di Tuntol. Penuh dewan. Satu dewan penuh. Cerita pasal qarib. Jam 2 sampai jam 4. Lepas Jumat 2 jam. Aulia di sini kata ulama tafsir maknanya qarin. Apa arti qarin?
Qarin yang bersama kita nih siang malam. Qarin pendamping yang tidak bercerai dengan Anda. Itu arti qarin. Kalau manusia qarin itu teman baik. Kalau bahasa Arab, istri itu qarinah, teman hidup. Suami itu qarin. Majelis kawin itu dikatakan aqdul qiran. Qiran dari qarin juga. Majelis perkawinan. Aqdul nikah ada juga, tapi kebanyakannya tidak. Aqdul qiran. Qiran diambil pada qarin. Jadi malaikat dengan orang beriman itu macam suami dengan istrinya, tidak bercerai. Walaupun bercerai jasad, tapi jiwanya bersatu ya. Nahnu awliyaukum. Kami ini qarin Anda, teman Anda, tidak berpisah dengan Anda. Sebelum tidur disuruhnya orang untuk tidur awal, disuruhnya berniat, disuruhnya salat sunat, disuruhnya berkaut berwudu, disuruhnya baca-baca. Ini jangan dipegang lagi waktu tidur, kata malaikat. Ini kacau nih. Ini jangan tahan dulu. Mungkin sejam sebelum tidur dia sudah tutup. Sekarang dengan Quran, dengan zikir, dengan tasbih. Dengan tasbih. Subhanallah. Tak ada bawa tasbih ya. Dengan tasbih. Lalu malaikat mengatakan, nahnu awliyaukum. Kami ini teman baik haji sebenarnya. Sejak bila? Fil hayatid dunia. Sejak kamu di dunia, sejak awal lagi. Bukan waktu nak mati saja dia datang. Sejak awal lagi, sejak dia sehat, sejak dia muda. Sampai di mana? Wa fil akhirah. Sampai di akhirat. Qarin tidak berpisah dengan orang tu sejak dia dewasa sampai dia usia pertengahan, usia ujung, usia senja, sampai nak meninggal. Dalam tafsirnya, dalam kubur juga akan didangani oleh malaikat nih. Di padang mahsyar akan diselia oleh malaikat. Ada ayat lain, sampai dibawanya ke jannah. Sampai dibawanya ke jannah. Ada dekatilah malaikat agar Allah Al-Maula melindungi dan membantu Anda. Bukankah Allah itu wakil, pelindung, maha melindungi? Malaikat membantu Anda dunia akhirat. Kalau orang itu tidak tahu ya, berarti imannya cacat imannya. Allah menyatakan orang itu dengan malaikat, dia tidak tahu, dia tidak tahu menamu dia. Maka dia buat benda-benda yang malaikat tak suka. Memanglah kalau dia buat benda yang malaikat tak suka, memanglah malaikat lari. Dia akan didekati oleh musuh. Subhanallah. Manusia ini 24 jam sama ada dia akrab dengan malaikat atau dia lebih dekat dengan musuh. Dua saja. Kita dapat merasakan perbuatan yang kita lakukan yang diridhai Allah bersama malaikat, berarti malaikat bersamanya. Kalau dia tak tahu, berarti dia jahil. Dia tak tahu dia. Kalau dia tak tahu, berarti dia jahil. Karena beriman kepada yang gaib ini sifat nomor 1 muttaqin. Tengok dalam alif lam mim, alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi ahli takwa. Apa sifat nomor 1-nya? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Sifat nomor 1 orang beriman, yu'minuna bil ghaib. Mengimani hal yang gaib. Tahu dia ada syaitan, tahu dia ada malaikat. Dia jauhi malaikat, dia jauhi syaitan, dia dekati malaikat. Orang tu kalau dia tidur, nak tidur, kalau ada bisikan di hatinya menyuruh tidur awal, itu dari malaikat. Berniat dia nak tidur awal dan bangun awal, itu malaikat. Kata Rasulullah SAW, bila kamu menerima mesej yang baik, itu dari malaikat.
bacalah alhamdulillah katanya. Kalau kamu mendengar, menerima message yang baik, lintasan yang baik, yang dikatakan ilham namanya. Itu ilham namanya. Kalau kamu menerima message yang baik, yang bisa, itu Allah mengirim malaikat kepada kamu menyampaikan message yang baik. Bacalah alhamdulillah, alhamdulillah. Macam thank you, makasihlah, alhamdulillah. Jadi orang beriman sering membaca alhamdulillah. Teringat nak pergi masjid, alhamdulillah. Teringat nak duduk sejenak bertazkirah, alhamdulillah. Malaikat suruh aku duduk. Inilah nanti akan mendatangiku waktu nak meninggal dunia. Teringat nak bangun tahajud, bangun dia, alhamdulillah, malaikat membangun aku. Bila orang tu nak membuat benda yang baik, dia lebih dahulu dapat message, pembawa message malaikat, menyuruhnya Allah yang suruh. Maka kita alhamdulillah, Allah kirim lagi malaikat. Jadi alhamdulillah itu mungkin ratus kali setiap hari, mungkin ratusan kali. Sebaliknya kata Rasulullah SAW, bila kita menerima message yang tak elok, teringat nak buka handphone, apa mau dilihat? Benda yang tak elok, berarti iblis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, jangan layan. Itu masuk, maksudnya qul a'udzu birabbin nas, kita tentang nas ya, malikin nas ilahin nas, a'udzu birabbin nas. Qul, sebutlah, a'udzu birabbin nas, lindungilah aku ya, saya ini kena serang ya Allah, saya kena suruh touch ini, onkan ini, copy ini, baca ini, paste ini. Setan yang suruh. Itu isi surah Nas ni, qul a'udzu birabbin nas, a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Subhanallah. Jadi sifat pertama orang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib, mengimani hal gaib. Dua makhluk gaib mendampingi setiap orang. Setiap orang ada. Sahabat Nabi tercangang, Pak. Wala anta ya Rasulullah, kamu juga ada setanmu? Kata sahabat, nanya Rasulullah. Ada katanya. Tapi setan saya itu tidak berkutik, tidak melawan. Allah kalahkan, Allah lumpuhkan. Dalam sejarah Umar bin Khattab, Rasulullah pernah mengatakan, Umar ini sahabat Nabi yang sangat takut setan kepadanya katanya. Bila Umar duduk di sana, setan itu jauh-jauh sana. Dia tidak boleh bercerai, tapi jauh-jauh. Setiap orangnya ada dua, ada setan, ada malaikat. Umar bin Khattab katanya, kalau Umar lalu di sana, setannya jauh-jauh tengok, mana perginya Umar nih, mana pergi ini. Ada dalam hadis. Subhanallah. Ini pentingnya surah An-Nas. Nak selamat dari waswasil khannas, gangguan si khannas. Bisikan negatif itu waswas namanya. Tapi kita dah cakap jangan waswas dalam bahasa Melayu. Was-was dalam Melayu itu simpan dulu. Was-was dalam Al-Quran disuruhnya orang itu bangun akhir, tidak peduli tidur pukul 11, 12, pukul 1, tidak peduli. Itulah was-was namanya. Disuruh tidur akhir, jangan terfikir nak pergi masjid. Kerja dia tuh. Jangan terfikir nak bangun tahajud. Itu kerja dia. Jangan pegang Quran, kerja dia. Karena bila orang kalau pegang Quran, nanti malaikat akan tolong, Allah akan support, nanti tidak dapat lagi sama iblis. Subhanallah. Jadi sifat pertama orang muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib. Baik. Kita habiskan surah Fussilat tadi ya, belum habis. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami ini
karin Anda, sahabat Anda sejak dari dunia sampai sekarang, sampai nak meninggal, sampai masuk kubur, di padang mahsyar, sampai ke jannah. Itu dalam tafsirnya. Fil akhirah, dunia akhirat. Maka kita buat di sini, malaikat membantu Anda dunia akhirat. Hebatnya kasih sayang Allah ya. Hebatnya kasih sayang Allah. Karena musuh ini berat. Musuh berat. Kalau Allah tak support, malaikat tak tolong, memang tak boleh. Berat, pintar, kaya pengalaman, kaya maklumat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baik, itu tadi poin nomor 11. Kita lihat nomor 12. Jadilah insan yang peka terhadap serangan musuh syaitan aduullah. Ayat 200 surah Al-A'raf, halaman terakhir tu ya. Halaman terakhir suratul A'raf, apa disakap? Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Kalau ada gelagat, tanda-tanda kamu akan diserang oleh syaitan, siaplah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan layan. Nampak contohnya lah benda yang haram, wanita yang bukan mahram, jangan layan. Kalau layan, kalah. A'udzubillah saja. Ini boleh kita baca ayat 200 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Kalau ada tanda-tandanya, gelagatnya, alamatnya, orang itu akan dipengaruhi oleh syaitan. Fasta'iz billah. Bacalah auzubillah. Fasta'iz billah. Jangan layan. Kalau layan, kambanglah dia. Wah, tadi malam kami di Kufu SB ya, membincangkan buku kesan maksiat terhadap kehidupan ini. Kalau kita layan setan itu, orang itu berbuat maksiat setelah dipengaruhi oleh setan, subhanallah, risikonya tinggi sekali, lebih 20. Risiko maksiat dalam buku Tajul Arus yang tadi malam dibincang di Kufu SB waktu kelas kitab Turas, lebih 23. Satu di antaranya, kalau kita melayan setan, katanya nafsu tadi akan lemah. Kita memberi kekuatan kepada musuh. Kita ini berjihad, berperang, tapi senjata dikasih musuh. Musuh dibekali dengan senjata, dibekali dengan peralatan perang. Katakanlah bom kah apakah, keperluan musuh kita layan. Begitulah orang yang membuat maksiat, katanya melayan kehendak musuh, nanti dia akan lemah. Dia tak melawan, berarti dia akan lemah. Subhanallah, subhanallah. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Kalau kamu menghadapi ada tanda-tanda kamu akan diserang oleh syaitan, dipengaruhi oleh syaitan, fasta'iz billah. Cepat-cepatlah auzubillah. Buka handphone, pikirlah dulu. Siapa yang suruh? Setan suruh atau malaikat suruh? Innahu sami'un alim. Allah itu maha mendengar lagi maha tahu. Nanti kita lanjutkan lah ini ya, baru 2 poin. Nanti poin yang ke berapa? Yang ke-13. Mudah-mudahan Allah melindungi kita ya, amin rabbal alamin. Allahumma syrah sudurana wa nawwir qulubana. Allahumma syrah sudurana wa nawwir qulubana. Allahumma syrah sudurana wa nawwir qulubana. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Allahumma inna nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa. Wa na'udzubika min khairi ma wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam
wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka antal 'allamul ghuyub. Ya Hayyu Qayyum rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilna al jannah. Allahumma adkhilna al jannah Allahumma adkhilna al jannata ma'al abrar ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya mujibas sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin taqabbalallahu minkum.